Shalom anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, Yesus. Oke, semangat belajar untuk hari ini ya. Untuk tematik kita masih pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan di hari ini kita masuk pada subtema yang terakhir, yaitu subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bahas materi pada pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3. Untuk itu anak-anak, fokus belajar kita ada pada halaman 132 sampai halaman 153. Nah, anak-anak hebat, di materi sebelumnya kita sudah bahas materi mengenai bagaimana proses pertumbuhan bahkan daur hidup pada hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, berkembang biak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Nah, hewan dapat berkembang biak, manusia dapat berkembang biak. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak. Nah, Miss Rani mau tanya, siapa masih ingat manusia berkembang biak dengan cara apa ya? Iya, hebat. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan hewan berkembang biak dengan cara ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Nah, ada yang sudah tahu bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, kalau ada yang belum tahu, mari simak sama-sama penjelasan Miss Rani tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ada bermacam-macam cara perkembangbiakan secara alami, yaitu dengan tunas, biji, umbi, dan juga spora. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya, perkembangbiakan secara buatan adalah mencangkok, menyetek, menempel atau okulasi, dan mengenten. Nah, anak-anak, proses perkembangbiakan tumbuhan dimulai dari biji hingga tanaman tersebut berbuah. Proses tersebut akan terjadi berulang-ulang hingga menjadi sebuah daur hidup. Setiap tanaman mempunyai daur hidup yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Setelah tanaman tumbuh dewasa, akan berbunga dan kemudian berbuah. Biji akan ditemukan di dalam buah tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana kita dapat mengetahui suatu tanaman mengalami pertumbuhan? Nah, simak gambar berikut. Pertumbuhan tanaman ditandai dengan batang tanaman yang bertambah tinggi dan besar. Daunnya juga akan semakin banyak. Tanaman yang tumbuh akan mengalami perubahan, misalnya daun bertambah hijau dan batang bertambah keras. Nah, anak-anak, buah apakah ini? Ya, betul sekali, buah matoa. Ada yang sudah pernah makan buah matoa? Nah, pasti semua sudah pernah makan buah matoa. Buah matoa merupakan buah dari sebuah tanaman khas Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua dan Maluku. Buah matoa memiliki cita rasa yang manis dan wangi. Selain memiliki rasa yang manis, buah matoa juga memiliki kandungan vitamin C yang berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Buah matoa juga mengandung antioksidan pencegah kanker dan juga mengandung vitamin E yang berguna sebagai penghilang stres. Nah, anak-anak, matoa merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan biji. Nah, bagaimana cara menanam pohon matoa dari biji? Anak-anak bisa perhatikan langkah-langkahnya di buku tematik 3A halaman 142 sampai halaman 143. Nah, selain berkembang biak dengan biji, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya pohon pisang.
Pohon pisang berkembang biak dengan cara menghasilkan anak pisang atau disebut dengan tunas. Tunas pisang akan tumbuh dekat dengan induknya. Selain pisang, tumbuhan lain yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan juga tebu. Pada umumnya, tunas keluar dari bagian pangkal batang tumbuhan. Tunas dari tumbuhan induk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tunas tersebut tumbuh di pangkal batang. Selain di pangkal batang, ada juga tunas yang muncul di tepi daun, seperti pada tumbuhan cocor bebek. Nah, anak-anak masih ingat apa saja bagian-bagian tumbuhan? Ya, betul sekali. Akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Jadi ada 5 bagian tumbuhan. Nah, kira-kira bagian yang manakah yang sering digunakan dalam permainan? Iya, bagian yang sering digunakan dalam permainan adalah bagian batang dari tumbuhan. Contohnya batang bambu. Batang bambu sering digunakan dalam permainan lompat bambu. Ada yang sudah pernah bermain lompat bambu? Nah, seru kan? Nah, selain batang yang dapat digunakan dalam permainan, bagian penting lainnya dari tumbuhan adalah bunga. Bunga merupakan bagian terindah pada tumbuhan. Nah, di negara kita ada 3 jenis bunga yang dijadikan sebagai bunga nasional. Yang pertama adalah bunga melati, yang kedua bunga anggrek bulan, dan yang ketiga adalah bunga Rafflesia arnoldi atau yang dikenal dengan sebutan bunga bangkai. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi yang berikut, yaitu tentang pembagian bilangan. Nah, anak-anak, perhatikan contoh yang pertama, pembagian sebagai pengurangan berulang. Contohnya 10 dibagi 2. Nah, ini artinya 10 dikurang 2 sampai hasilnya 0. Jadi 10 kurang 2 sama dengan berapa? Iya, hebat, 8. Nah, sekarang 8 dikurang 2 lagi berapa? Iya, hebat, 6. Nah, sekarang 6 dikurang 2 lagi sama dengan 4. Nah, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, yang terakhir 2 dikurang 2 sama dengan berapa anak-anak? Iya, hebat, 0. Nah, sudah habis berarti, nah 10 dikurang 2, 2 sebanyak berapa kali? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 dikurang 2 sebanyak 5 kali sama dengan 0. Nah, berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, yang kedua adalah 76 dibagi dengan 2. Nah, kita akan cari dengan cara bersusun atau disebut dengan porogapit. Nah, anak-anak, kenapa disebut porogapit? Karena menggunakan garis porogapit. Nah, ini disebut garis porogapit. Nah, 76 ditulis di sebelah sini karena ini merupakan bilangan yang dibagi. Sedangkan 2 ditulis sebelah sini karena ini merupakan bilangan pembagi. Jadi bilangan yang dibagi ditulis sebelah sini, sedangkan bilangan pembagi ditulis di sebelah sini. Nah, sekarang anak-anak, kita bagi 7 dibagi 2 berapa? Nah, karena 7 tidak habis dibagi 2, maka kita harus cari bilangan yang mendekati angka 7. Misalnya, angka berapa kali berapa yang hasilnya mendekati angka 7. Karena tidak ada angka berapa kali berapa yang hasilnya 7. Jadi, angka 3 ya anak-anak. Karena 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 adalah angka yang mendekati angka 7. Nah, sekarang 3 dikalikan dengan 2. 3 kali 2 berapa? Iya, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita kurangkan. Nah, ini 6 kita turunkan di bawah sini. Sekarang 7 kurang 6 berapa? Iya, hebat.
1. Nah, sekarang hasilnya 16. 16 dibagi 2 berapa? 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, sekarang 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, hasilnya 16. Sekarang kita kurangkan. 16 dikurang 16 sama dengan 0. Nah, jadi sudah habis berarti 76 dibagi 2 hasilnya adalah 38. Jadi 76 bagi 2 sama dengan 38. Nah, jadi begitu anak-anak cara menyelesaikan pembagian secara bersusun. Oke anak-anak hebat, demikian materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.